pernah transmigrasi juga. Jadi ketika ada rumah trans seperti ini, terus ada babatan seperti ini bersih-bersih, terus ada bakar-bakar kecium asap, ingat waktu trans nggak ibaratnya lagi, memang sudah bertahun-tahun ini lahan ini sudah tidak dikelola ya, sudah tidak dikelola. Jadi ini sudah batas antara sana sama sini dan seberapa luas nanti Mas Rahmat mau menggarap ya, atau dibuang ya. Kalau ini kan misalnya ada kotoran nempel, otomatis dia akan menyimpan air di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah seperti biasa masih di seputaran pertanian pedesaan transmigrasi Kalimantan Utara Indonesia. Dan pada saat ini saya berada di transmigrasi Sebungur tahun keberangkatan atau tahun penetapan 2016. Lebih tepatnya saya berada di depan rumahnya perantau asal Magelang, Mas Rohmat. Dan pada saat ini masih bagian depan ya yang dirintis ini. Untuk bagian jalan ya sudah dibersihkan. Kemarin saya sempat melihat videonya di tempatnya Pak Tasrun. Sampai ke sana ya ini. Sama soalnya batasnya di sana. Dibantu sama Pak Sukamto juga. Jadi bagian depan ini sudah bersih ya. Sampai katanya Pak Kamto kemarin yang punya rumah sebelah itu sampai datang ke sini karena beliau melihat konten di sini ya, tempatnya Pak Sukamto, tempatnya Pak Mas Rahmat sini ya. Untuk saat ini Mas Rahmat belum melanjutkan ke belakang ya, masih bersih-bersih di sekitarnya rumah. Dan di sini sudah dimulai bersih ke sana ya, mulai dibabatin untuk pinggiran sini ya. Dibabatin ke sana dulu. Jadi dicari maksudnya batas-batasnya dulu, rencana berapa yang mau di bersihkan seperti itu. Dan kebetulan saya belum bisa bantu lagi ya, mohon maaf sekali buat teman-teman semuanya. Saya belum bisa bantu lagi, ataupun teman-teman yang lainnya yang belum bisa bantu lagi, dikarenakan kami ya aktivitasnya apa ya, banyak ya. Selain kami jadi konten kreator, jadi kami juga harus mencari apa yang lain ya, seperti itu, untuk memenuhi kebutuhan keseharian saya di rumah ya. Karena untuk gaji kami di konten kreator ini belum seberapa ya, belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Jadi seperti itu ya. Jadi kemungkinan seperti ini ya, saya bisa membantu mungkin kalau dibandingkan 5 orang kami tim kreator sama 2 orang asli yang membantu itu hasilnya lebih luas yang 2 orang, karena kami membantunya itu cuma 1 jam 2 jam ya, sedangkan biasanya itu yang membantu itu sampai 1 hari seperti itu ya. Karena waktu saya itu ya apa ya, sebenarnya kepingin membantu tuh apalagi membantu sesama seperti ini ya, sama perantau seperti saya juga perantau, sebenarnya kepingin seperti itu, di dalam hati itu kepingin, ada kemauan, tapi lah apalah daya ya. Jadi insya Allah ya kedepannya mungkin ya sedikit-sedikit bisa luangkan waktu untuk membantu ya, seperti itu. Dan Mas Rahmat ini masih ini ya, membersihkan bagian samping sini. Memang belum begitu banyak perubahan di sini, di tempatnya Mas Rohmat ya, belum ada banyak perubahan karena Mas Rohmat ini masih menyesuaikan cuaca juga ya. Cuaca di sini itu kadang seperti ini, panas ya, panas terik betul seperti ini, tapi tiba-tiba hujan. Itu kalau enggak fisiknya kuat, apalagi pas sudah kena panas terus kena hujan, besoknya pasti agak ngedrop, nggak tahu pilek atau apa ya. Seperti contohnya saya ini kemarin kan sempat waktu ke
2017 berangkatnya panasnya seperti ini. Tapi ketika sampai di 2017 hujan. Nah, kena hujan sedikit aja langsung kena pilek ya. Seperti itu. Karena panasnya begitu panas itu walah lumayan. Jadi seperti itu ya. Mohon maaf sekali ya buat teman-teman semuanya ya. Jadi intinya saya itu sebenarnya pingin sekali membantu, tapi namun bagaimanapun karena saya harus memenuhi apa yang ada di rumah dulu baru bisa membantu seperti itu. Kepingin sekali sebenarnya ya. Kalau dibandingkan memang ada yang mengatakan bahwa kalau dibandingkan 7 orang sama 2 orang itu tenaganya kuat yang 2 orang ya. Bukan seperti itu maksudnya ya, karena saya mampunya itu sebentar ya, 1 jam 2 jam. Jadi baru kalau yang 1 hari full ya mungkin ya bisa lebar gitu loh. Cuman saya bisa membantunya 1 jam 2 jam seperti itu ya. Sedikit membantu itu kan apa ya, membantu sama itu kan ya biarpun sedikit meluangkan waktu kan sama-sama bagusnya seperti itu menurut saya. Jadi seperti itu ya. Lanjut lagi kita melihat aktivitas Mas Rohmat yang saat ini, Rahmat apa Rohmat sih ya, saat ini masih bebersih-bersih di samping rumahnya untuk membakar rumput yang ditebas-tebas kemarin ya. Karena harus dibakar seperti itu supaya cepat hilang ya. Kalau cuma ditumpuk itu biasanya lama sekali, apalagi di sini musim apa, di sini daerah pasang surut, rumput itu lama hilangnya atau lama busuknya seperti itu. Asapnya kayak bukaan tran baru seperti ini. Kalau saya karena saya pernah menjadi warga tran juga, maksudnya pernah transmigrasi juga. Jadi ketika ada rumah tran seperti ini, terus ada babatan seperti ini bersih-bersih, terus ada bakar-bakar kecium asap, ingat waktu tran dulu loh. Saya ingat gitu, rasanya kayak gimana gitu, terbayang-bayang dulu waktu tran di, soalnya saya pernah transmigrasi di Sulawesi, di sana 3 tahun dulu. Waktu itu nggak betah karena keluarga bapak saya ketika itu sering sakit. Jadi saya masih kecil juga waktu itu, masih kelas 4 SD ya. Jadi memutuskan untuk pulang ke Jawa lagi seperti itu. Sambil kita melihat ke sana ya, tempatnya Mas Rohmat saat ini. Dan ini lahan Pak Sukamto yang sudah mulai terlihat hijau ya, hijau dengan tanaman. Aduh, asapnya. Oh iya, itu syuting di situ kah? Oh iya, tak syuting lah. Iya, tak syuting di situ lah. Tak syuting di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamto lagi. Bukan berarti males. Ini lagi istirahat. Istirahat. Ini jamnya jam istirahat juga. Posisinya tadi panas. Nanam bawang pre. Selesai kan? Iya betul. Lagi istirahat. Itu Mas Rahmat. Sengaja sudah istirahat, sengaja panas-panas begini bakar-bakar supaya dibakar rumputnya bisa karena di sini nyala. masih banyak curah hujan, jadi kalau sebentar lagi hujan kan waktunya tidak nutut. Karena dia kepingin lahannya langsung bersih. Ketika ada panas tadi sebenarnya sudah tak penging panas Mas, tapi aku mau bakar ya monggo. Ini tehnya masih ada di sini. Mumpung panas jadi. Panas. Tapi luar biasa itu. Jadi perjuangannya Mas Rahmat ya sama seperti perantau-perantau lainnya ya di sini ya. Sama juga seperti Pak Kamto. Seperti Pak Kamto juga. Di sini perjuangannya sangat luar biasa. Sekarang sudah ada yang terbaru. Apa itu? Pak Kamto sudah potong rambut itu. Sudah seperti Mike Tyson ya. Sudah kelihatan pelotos kepalanya. Iya. Mohon maaf Pak Kamto. Tapi tambah ganteng. Tambah ganteng. Tapi jangan cari ya. Jangan cari ya. Cari ah. Tapi cari duit, iya. Kalau itu harus cari itu. Saya cari tapi nanti batiri Mas Rohmat. Oh iya. Kita mau bikin grup. Grup apa? Grup kan ada lagi yang datang satu. Iya betul. Pak siapa ya? Pak Supali kah? Samai. Pak iya Pak Samai. Pak Buntel. Tadi saya dari sana ketemu beliau.
Ya cerita banyak sih tentang kita. Nggak sedikit ceritanya. Ceritanya dulunya awalnya segini, tapi saya bilang banyak karena jadi segini. Oh ya banyak ya. Tapi kan itu cerita kehidupan tentang perjuangan, maksudnya bukan rahasia. Ya terus di sini saya cuma bisa mensupport sama beliau. Yang penting semangat Pak di sini. Insya Allah nanti kedepannya ya bisa tanam-tanam karena lahannya memang wah ya memprihatinkan sih dilihat. Cuman memang di sini kalau nggak begitu, karena lahannya memang sudah rata-rata ya Pak Kamto, semak semuanya di sini. Memang awalnya seperti Mas Rohmat ini, semak belukar. Tapi kalau orang memang benar-benar niat mau berjuang ya, insya Allah nanti ada ridho dari Allah. Di situ ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Betul sekali. Baiklah, tak kesana dulu ya. Monggo silahkan. Nah, monggo Pak Kamto, monggo. Ini dieksplor, selalu dikabarkan lah intinya seperti itu. Aktivitas perantau maupun petani transmigrasi. Jadi saya tak laksana dulu ya. Jadi hampir semua perantau di sini ya harus berjuang seperti ini ya. Harus menghadapi semak belukar yang ada di belakang rumah ataupun di samping rumah. Karena semak seperti ini sudah ibaratnya bertahun-tahun ya, orang nggak ibaratnya lagi, memang sudah bertahun-tahun ini lahan ini sudah tidak dikelola ya, tidak dikelola, jadinya sudah semak seperti ini dan banyak tumbuhan yang dulu nggak ada sekarang sudah tumbuh lagi. Jadi sebesar-besar ini ya, itu apa namanya, bekas kayunya ya seperti itu. Contohnya di depan, dulu di depan ini sudah bersih semua ketika transmigrasi sini masuk. Tapi saat ini sudah tumbuh sebesar ini kayu ini. Ini kayu salam kayaknya ini, malahan tanaman kayu salam kayaknya, apa lain ya. Jadi seperti itulah. Untuk sementara ini memang belum banyak perkembangan di sini ya. Untuk apa ya, lahannya ya, baru di samping sini. Ini Mas Rahmat lagi bakar-bakar di sana karena posisi ini lagi panas, ini terik betul panas ini. Kalau yang nggak tahan panas ya ini Mas Rahmat sebenarnya masih menyesuaikan ya cuaca ya di sini sangat, karena beda sekali antara cuaca di Jawa sama di sini, beda sekali. Malam siangnya panasnya seperti ini, tapi kalau malam itu dingin. Makanya kalau biasanya orang melihara kambing di sini banyak yang terkena penyakit kembung seperti itu, karena siang hari panasnya terik betul, nggak tahu berapa cc itu. Jadi seperti itu aktivitas Mas Rahmat. Kayaknya di sebelah sana sudah mulai dibabat lagi Mas Rahmat ya. Sebelah sana. Itu sudah kemarin. Baru buat buat lewat aja ke sana ya. Iya. Itu mencari batas tanggul. Oh, bekas tanggul. Batas antara tanah sini dengan tanah sebelah. Oh iyalah. Berarti saya jelaskan tadi kan di depan itu kan kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk mencari batas antara sana sama sini dan seberapa luas nanti Mas Rahmat mau menggarap ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini memang posisinya di sini seperti ini. Dan juga ini yang bagian bawahnya ini masih hijau seperti ini. Padahal sudah berapa hari ini ya? Iya. Jenengan sih udah berapa hari di sini? 4 atau 5 ya? Sekarang hari apa ini? Sekarang hari Senin. Berarti seminggu ya? Sudah seminggu. Sudah seminggu. Seminggu hari ini. Jadi memang Mas Rahmat itu sudah ada bekal ilmu untuk bertani. Ceritanya seperti itu. Jadi biarpun secara perlahan Mas Rahmat ini sambil menyesuaikan ya. Sambil berpikir menyesuaikan antara tanah sini dan tanah di Jawa ya Mas ya, kurang lebih seperti itu Mas ya. Iya. Karena beda sekali antara tanah sini dengan tanah di Jawa sana ketika Mas Rahmat
bertani di Jawa ya. Mas Rahmat harus menyesuaikan. Di sini karakternya tanah berair, mudah kena air. Sedangkan kalau di Jawa itu tanahnya itu malah kadang-kadang harus disiram seperti itu. Itu masih belakang itu semua seperti ini ya posisinya, masih hutan muda lagi. Itu masih hijau sebagian. Yang lama anunya ini, lama matinya ini. Ini harus pakai dari bawahnya itu, bonggelnya harus dibuang sama akar-akarnya. Jadi kalau cuma kebakar kayak gini nggak mati dia? Nggak mati, tetap tumbuh lagi dia. Ini kan, ini seperti ini. Bentar ini keluar nih. Ya ini sudah keluar lagi tuh. Harus pakai sama akar-akarnya. Harus lebih. Nah, perjuangannya seperti ini ya, harus ditarik-tarik, dikumpulkan dulu, baru dibakar. Ya, penuh perjuangan Mas Rahmat. Mudah-mudahan jenengan nanti sukses jadi petani di sini. Di sini kebetulan kan sudah berapa petani yang di sebelah sini baru Mas Rahmat. Rahmat apa Rohmat sih? Ya, terserah Rahmat. Rahmat ya. Oke. Rohmat apa Rahmat? Rahmat. Rohmat. Oh ya. Mas Rohmat ini yang di sebelahnya Pak Sukamto, terus sebelahnya lagi di sana ada Pak Denarto, ada Mas Oki, terus siapa lagi Pak sebelah sananya lagi lupa namanya itu. Terus ada pendatang baru. Jadi di daerah sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 dari daerah sini ya. Blok daerah sini ke sini ya. Sudah ada 5. Jadi semakin apa ya? Semakin banyak rumah-rumah yang dulu tidak ditempati kini ditempati kembali sama perantau-perantau asal Malang, asal Jawa Tengah, Jawa Timur ya, seperti itu. Jadi rumahnya bisa terawat lagi ya. Karena rumah seperti ini kalau dibiarkan bertahun-tahun apalagi tertutup dengan semak, maka akan rusak seperti ini. Tapi ketika ditempati, biarpun yang penting ditempati ya, intinya seperti itu, otomatis nggak bakalan jabuk seperti ini atau busuk seperti ini, karena di situ ada orangnya. Ketika ada kotoran langsung disapu atau dibuang ya. Kalau ini kan misalnya ada kotoran nempel, otomatis dia akan menyimpan air di situ, jadi akan membuat papan-papan atau kayu-kayu ini akan mudah jabuk. Rumah beton pun begitu ya biasanya, biarpun bawahnya tetap tapi bagian atasnya tetap ada perubahan ketika ditinggal lama ya, bertahun-tahun ditinggal pasti ada perubahan. Apalagi apa namanya, seng ya, genteng atapnya ya, itu mudah sekali ya. Nah di sini Mas Rahmat ini nebas ke sana untuk melihat batas, katanya melihat batas ke sana. Dan ini kan tanggul, ini tanggul kecil, tapi ini bisa nanti ditanami juga atau mau ditanggul lagi nanti, tambahan tanggul mungkin, karena di sini ini memang rendah, daerahnya rendah ya, rawa, jadi ya harus tanggul ini, biarpun bagaimanapun tetap tanggul ya. Saya sih sudah sering mendengar ya dari kemarin-kemarin dari masyarakat sini juga, bahwa secepatnya di sini akan ada tanggul ya, akan ada tanggul keliling atau tanggul blok ya. Jadi 2016 ini keliling sampai sana, sungai sana sampai sungai sini, itu
mau ditanggul, tapi itu kan prosesnya lama, enggak setahun selesai itu ya. Mudah-mudahan setahun selesai ya, jadinya di sini untuk pertanian bisa berjalan lagi seperti dulu, seperti itu. Karena awal-awal datang sini, awal-awal transmigrasi, memang dibuat bertani itu bisa, ditanami itu bisa, tapi lama-lama itu air bisa masuk ke lokasi ya. Kayak di sini Tiga dulu seperti itu juga. Awalnya tidak kena pasang, tapi lama-lama menjadi air masuk ke lokasi. Itu yang saya herankan. Nah, jadi seperti itulah untuk saat ini, perkembangan saat ini belum begitu banyak perkembangan di tempatnya Mas Rahmat ini ya. Tapi Mas Rahmat ini ya harus pelan-pelan sebentar harus ya. Karena cuaca di sini sangat jos sekali ketika panas seperti itu. Ini ada sumurnya di sini. Ini sumurnya mungkin dalam ya? Iya, dalam kayaknya itu. Dalam, kalau dalam dibersihkan aja. Ini kan saya belum lihat dasarnya ini. Waktu air sudah surut pun ini saya belum lihat dasarnya. Ya nanti kalau misalnya dicocok pakai kayu berapa dalamnya, langsung dibersihkan. Tapi nggak begitu dalam sih kayaknya, paling sekitar 1 meteran. Coba ini ada kayu, tak cocok, coba paling 1 meteran paling kurang lebih itu. Oh iya, segini kok, tuh 1 meteran. Tinggal dibersihkan, bisa untuk diambil untuk mandi ya, kebutuhan mandi. Karena kalau pas ketemu air pasang kecil, otomatis air tidak masuk sampai ke sini ya, cuma di sungai besarnya aja. Jadi harus menggunakan sumur ini untuk kebutuhan mandi. Baiklah Mas Rahmat, terima kasih sekali atas waktunya. Mudah-mudahan dengan sehat selalu. Amin. Dan terus semangat untuk berkarya menjadi petani di sini ya. Mudah-mudahan panjenengan sukses nanti ke depannya. Amin. Saya hanya bisa mendoakan supaya panjenengan sehat dan bisa apa yang panjenengan cita-citakan tercapai seperti itu. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.